Oke, karena tadi kan Kak Angga bilangnya tak kenal maka tak sayang ya. Nah kalau dari saya bukan itu, tak kenal maka tak tahu gitu, ya kan? Masa tak kenal maka tak sayang, kan kalau belum kenal kan belum tahu ya namanya siapa atau gimana gitu. Jadi walaupun tadi aku udah memperkenalkan diri, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andre Maulana, biasa dipanggil Alen. Dan ini CV kakak, gak perlu dibaca, gak apa-apa, cuma ditampilkan aja. Oke, bisa next slide. Oke, ini adalah topik pembahasan atau topik diskusi yang akan kita terapkan ya, bareng sama teman-teman juga seperti itu, yaitu terkait dengan posisi ergonomis yang baik saat melakukan pekerjaan dengan beban seperti itu. Bisa next slide. Oke, dari teman-teman ada yang mau berpendapat nggak terkait dengan berita-berita dan juga gambar-gambar yang ada di slide? Mungkin bisa angkat tangan? Nggak ada? Oke, langsung aja aku jelasin ya kalau ini misalkan nggak ada. Jadi terkait dengan berita-berita dan juga gambar-gambar yang saya cantumkan pada layar ini merupakan salah satu faktor resiko terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang biasa kalian lakukan, bisa di lingkungan industri, bisa di keseharian atau kehidupan sehari-hari, atau mungkin di rumah sakit atau klinik untuk perawat dan lain sebagainya seperti itu. Misalkan seperti nyeri pinggang habis angkat beban, hati-hati saat kejepit. Nah kan itu salah satu faktor ketidaknyamanan ketika kita melakukan sebuah pekerjaan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, bisa next slide. Nah, permasalahan tadi itu berkaitan dengan yang namanya ergonomi. Dari teman-teman ada yang udah tahu nggak ergonomi itu apa? Mungkin pernah dengar di TikTok atau sudah mendapatkan pelajaran terkait dengan ergonomi gitu? Belum ya? Oke, izin aku jelaskan ya. Jadi ergonomi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, berasal dari dua kata yang digabungkan. Yang pertama ada ergon yang berarti kerja, lalu juga ada nomos yang berarti aturan. Nah, jika digabungkan jadi satu, ergonomi itu adalah aturan kerja seperti itu secara umumnya. Bisa next slide. Nah, di sini aku nggak hanya menjelaskan definisi secara umumnya aja, tapi aku juga mengutip dari dua jurnal atau dua sumber. Yang pertama ini adalah menurut Mas Iqdan ya. Ergonomi sendiri itu adalah ilmu yang mengkaji hubungan antara manusia, alat kerja, dan juga lingkungan kerja sehingga dapat mencapai kondisi kerja yang aman, nyaman, dan juga efisien. Nah, tapi teman-teman perlu diketahui juga dari Mas Lian dan juga Mbak Rusli ini menyampaikan bahwa tidak hanya berfokus pada kenyamanan aja, tapi juga mencegah kelelahan otot, cedera saraf, dan juga ketidaknyamanan yang bisa timbul akibat pekerjaan kalian seperti itu. Bisa next slide. Nah, ini adalah tujuan-tujuan dari ergonomi. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi kerja. Nah, kenapa ergonomi kok bisa meningkatkan efisiensi kerja? Karena kalau misalkan posisi tubuh kalian udah baik, postur tubuh kalian udah baik ketika bekerja, itu akan lebih efisien. Jadi tenaga kalian itu tidak boros gitu. Jadi tenaga yang kalian keluarkan itu tidak terbuang sia-sia, tapi efektif untuk pekerjaan yang kalian lakukan. Jadi untuk misalkan ergonomi itu contohnya kayak misalkan posisi duduk, lalu juga ketika posisi mengangkat beban dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mengangkat beban, contoh buat anak-anak yang laki-laki ya banyak yang TKR, lalu otot kronik dan sebagainya itu ya teknik alat berat. Itu kan biasanya kayak mengangkat beban juga. Nah itu kalau misalkan dilakukan dengan posisi yang salah, itu bisa melibatkan energi yang sangat besar seperti itu. Jadinya kalian nanti cepat lelah, lalu juga mudah nyeri dan lain sebagainya. Merasakan ketidaknyamanan tersebut seperti itu. Oke, next yang kedua ada meningkatkan kenyamanan kerja. Nah, kalau tadi kan efisiensi adalah terkait dengan tenaganya ya, jadi supaya kalian nggak cepat lelah dan lain sebagainya. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi, kalau misalkan posisi kalian atau postur tubuh kalian itu udah benar ketika melakukan pekerjaan, itu dapat meningkatkan kenyamanan kerja kalian. Yang pertama, kalian nggak mudah nyeri, misalkan nyeri punggung atau boyoan ya, kalau misalkan orang Malang bilangnya gitu ya, orang Jawa. Terus selanjutnya ada kesemutan, terus saraf kejepit dan lain sebagainya. Itu kan benar-benar komplikasi atau resiko-resiko yang dapat timbul akibat kerja-kerja kalian seperti itu atau
kalian di kehidupan sehari-hari ataupun di nanti ketika praktek dan lain sebagainya seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga ada mencegah cedera dan juga gangguan muskuloskeletal. Nah, gimana mencegah cedera ini udah aku jelasin tadi ya, yang pada poin kedua meningkatkan kenyamanan kerja itu. Jadi supaya otot-otot kalian ini nggak gampang tegang dan kalian juga bisa merasa nyaman ketika mengerjakan sesuatu atau melakukan aktivitas seperti itu. Bisa next slide. Oke, ini adalah beberapa contoh penerapan dan juga dalam lingkungan kerja ya teman-teman. Ini menurut Mas Nia dan juga Mbak Rusli dan juga Mbak Agustin. Nah, yang pertama ada penggunaan alat bantu ergonomis atau penggunaan alat bantu kerja, di mana penggunaan alat ini dapat membantu kita agar postur kerja kita itu bisa terpenuhi. Misalkan buat anak-anak perkantoran kan sama di kafe ya, kan itu ngedit kan ya di komputer. Kalau misalkan posisi mejanya itu terlalu tinggi, tangan kalian kan bisa lebih ke atas dan juga otot bahunya keangkat gitu ya. Nah, itu kan kalau misalkan tegang terlalu lama itu bisa menimbulkan nyeri pada otot bahu, betul nggak? Oke, gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan peralatan kerja yang sesuai, lalu disesuaikan juga dengan kondisi ergonomisnya, itu kalian bisa bekerja lebih nyaman seperti itu. Selanjutnya, pelatihan posisi angkat beban dan juga postur kerja. Nah, untuk poin kedua ini nanti bakal kita lakukan ya, maksudnya kita jelasin di slide-slide selanjutnya bagaimana cara-caranya seperti apa seperti itu. Selanjutnya ada penataan alat kerja dan area kerja. Ini hampir sama seperti yang poin nomor 1 ya teman-teman. Jadi terkait dengan posisi atau letak alat-alat kerjanya kalian ini sesuai dengan kondisi tubuh kita seperti itu. Kalau misalkan yang paling kalau tadi kan udah dari industri ya, kalau yang dari perawatan misalkan kalian sedang melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien misalkan di bed gitu ya. Nah, kalian itu nggak harus berdiri, kalian bisa menggunakan alat bantu seperti kursi atau yang lain sebagainya supaya badan kalian itu sejajar dengan pasien sehingga tidak menimbulkan nyeri atau bungkuk gitu ya, bungkuk gini. Jadi tidak menimbulkan nyeri pada punggung juga seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir ada penjadwalan ulang aktivitas kerja. Nah, kita kan bukan robot ya teman-teman ya. Jadi udah pasti punya energi dan bisa saja energinya itu habis sehingga kita merasakan kelelahan seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kalian udah kerja berapa jam, kalau misalkan di kota biasanya berapa ya, 8 jam ya kira-kira ya kalau misalkan kerja. Nah, itu boleh kalian kayak selingin buat relaksasi otot dan lain sebagainya. Jadi supaya nggak fokus kerja aja dan badan kalian ini bisa mendapatkan kebutuhannya seperti itu. Bisa next slide. Oke, ini adalah beberapa contoh ya, beberapa topiknya. Jadi bakal kakak jelasin. Yang pertama, penerapan ergonomi dalam lingkungan kerja. Misalkan di lingkungan rumah. Nah, di lingkungan rumah itu kan pasti banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan atau aktivitas di rumah yang bisa dilakukan. Misalkan seperti menyapu, lalu juga duduk, lalu juga membersihkan atau mencuci piring dan lain sebagainya. Itu membutuhkan postur tubuh yang terjaga atau yang baik seperti itu. Sehingga kalau misalkan gini wes, kalau misalkan kalian menyapu ya, sapunya ini ada yang panjang, ada yang pendek. Kalian lebih capek menggunakan sapu yang mana? Yang pendek, betul ya? Jadi kalau misalkan pakai yang panjang, itu kan udah sesuai sama ergonomi kita atau ukuran tubuh kita, sehingga ketika kita melakukan pekerjaannya itu tidak cepat merasakan kelelahan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan sapu yang pendek, itu kan biasanya kita lebih bungkuk kan ya? Lebih bungkuk itu dapat menimbulkan nyeri punggung dan juga kelelahan pada otot bahu seperti itu. Oke, selanjutnya pada setting perkantoran seperti yang udah kakak jelasin tadi ya. Kalau setting perkantoran pasti menggunakan komputer kan ya. Nah, itu posisi duduknya bisa diperbaiki. Bagaimana cara kalian menjaga postur tulang kalian itu tetap lurus, tidak dalam kondisi terlalu condong ke depan dan juga condong ke belakang seperti itu. Oke, selanjutnya transportasi juga sama terkait dengan bagaimana posisi duduk ketika mengemudi. Terus ada industri dan pabrik juga masih sama terkait dengan postur tubuh, postur jalan, lalu juga bagaimana cara mengangkat beban, posturnya yang baik itu seperti apa gitu. Selanjutnya dunia kesehatan, kalau udah jelasin tadi ya, kalau dunia kesehatan berarti bagaimana cara kalian mengatur posisi
kondisi badan kalian ini sejajar dengan pasien, atau mungkin ketika melakukan pemeriksaan dan pekerjaan yang lainnya kan juga ada kalanya kesehatan memakan beban juga kan, kayak beban-beban dari alat-alat kesehatannya gitu. Nah selanjutnya ada dunia pendidikan, itu juga hampir sama. Dunia pendidikan kan kalau misalkan kita menjadi seorang siswa, mahasiswa, guru, dosen dan sebagainya, itu kan ada kalanya kita juga kondisinya duduk gitu kan. Itu hampir sama seperti yang udah kakak jelasin tadi, seperti itu. Teknologi informasi pun juga sama. Dari sini apakah paham? Oke, paham ya? Oke, next lanjut. Oke, sebelum aku jelasin terkait dengan tata cara melakukan ekonomis yang benar atau prosedur posisi yang benar secara ekonomis, aku bakal jelasin dulu anatomi dasarnya terlebih dahulu. Ini nanti mungkin bagi teman-teman yang bukan jurusan keperawatan bakal kakak jelasin sesuai dengan kaidah secara umum aja ya. Jadi biar kalian juga dapat memahami seperti itu. Next slide. Oke, yang pertama ada tulang belakang ya teman-teman. Kenapa kok aku ngambil tulang belakang? Karena tulang belakang sendiri ini sangat tinggi ya pengaruhnya terkait dengan kenyamanan dan juga risiko cedera ketika kalian melakukan sebuah aktivitas atau pekerjaan seperti itu. Nah, perlu diketahui dari tulang belakang sendiri itu terdiri dari 33 ruas tulang seperti itu. Itu tadi terdiri dari 7 tulang leher atau tulang servikal, lalu ada 12 tulang torakal, lalu juga ada 5 tulang lumbal, lalu juga ada 5 tulang sakral yang menyatu dengan pinggul, lalu yang terakhir ada 4 tulang ekor seperti itu. Nah, kita tahu ya teman-teman kalau misalkan tulang sendiri ini kan berfungsi untuk menopang tubuh, apalagi tulang punggung itu menopang berat badan juga seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian salah memposisikan postur tubuh kalian, itu dapat menyebabkan kelainan bentuk tulang dan juga ketidaknyamanan seperti nyeri punggung dan lain sebagainya tadi gitu. Selanjutnya ada sendi dan otot bambu, di mana nanti ketika di industri atau ketika melakukan kehidupan aktivitas di kehidupan sehari-hari, itu kan teman-teman pasti menggunakan sendi dan juga otot bambu ya, apalagi kalau misalkan digunakan untuk mengangkat barang. Wes sekedar nyapu aja kita pakai tangan kan gitu. Nah, oleh karena itu sendi dan otot bambu ini juga perlu kita jaga supaya tidak cepat merasa kelelahan dan tidak merasakan ketidaknyamanan seperti yang tadi seperti itu. Nah, perlu diketahui juga bahwa sendi dan otot bambu ini terdiri dari tulang humerus atau lengan atas, lalu juga ada tulang scapula, itu yaitu tulang belikat ya teman-teman, yang di belakang punggung ini. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu, lalu selanjutnya tulang clavicular atau tulang selangka seperti itu. Bisa next slide. Oke, selanjutnya ada tulang lengan dan juga pergelangan. Nah, yang dimana tulang lengan ini juga sangat sering kita gunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terdiri dari lengan atas, tulang pengupil lalu juga pergelangan tangan, dan juga telapak tangan hingga ujung jari. Nah, yang paling biasanya sering buat cedera itu adalah tangan dan ujung jari ya biasanya. Kalau misalkan teman-teman salah memposisikan ketika misal kalau di TKI ya, ketika menggunakan baut lalu juga memasang baut gitu, itu kan bisa kalau misalkan posisi tangannya nggak benar, itu bisa kayak kesleo atau saraf kejepit atau dan sebagainya seperti itu yang menimbulkan ketidaknyamanan tersebut. Oke, selanjutnya ada tulang pinggul, lutut dan juga kaki. Di mana tulang pinggul, lutut dan juga kaki ini biasanya kalau misalkan tidak kalau misalkan teman-teman jongkok terlalu lama, kalau biasanya kan kalau di praktik ya, ketika praktik atau lain sebagainya itu kan bisa berdiri terlalu lama, terus jongkok terlalu lama, duduk terlalu lama, itu kan dapat menimbulkan ketidaknyamanan ya teman-teman. Jadi kayak misalkan kalau jongkok terlalu lama, lututnya merasa kemeng atau gimana atau sakit gitu. Nah, kalau misalkan duduk terlalu lama, biasanya kalau teman-teman melakukan perjalanan jauh, biasanya kan pinggul atau bokongnya kan rasa kayak panas gitu kan ya. Nah, ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan seperti itu. Bisa next slide. Oke, ini merupakan risiko kesehatan akibat posisi kerja yang salah. Mungkin dari tadi aku udah jelasin ya, kayak udah mention juga terkait dengan risiko kesehatan yang diakibatkan akibat posisi kerja yang salah seperti itu. Contohnya yang pertama,
cedera muskuloskeletal atau cedera pada otot gitu ya. Tadi kan udah aku jelasin. Nah contohnya di sini ada low back pain atau nyeri punggung bagian belakang itu diakibatkan karena tekanan yang tinggi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan angkat beban yang berat dan lain sebagainya, jangan dipaksakan karena kita kan memiliki kapasitas masing-masing. Kalau misalkan dirasa emang nggak kuat, ya udah kita bantuan berdua atau mungkin ditimbal seperti itu. Nah selanjutnya ada nyeri bahu dan leher. Biasanya ini nyeri bahu dan leher itu kalau istilahnya keblinger ya di bagian leher itu juga bisa seperti itu. Lalu ada cervical syndrome atau tegangan otot leher dan juga bahu seperti tadi yang keblinger. Nah bedanya kalau di sini itu otot tegangan ototnya itu kayak udah berkepanjangan gitu teman-teman karena dipaksa. Itu tadi harus dilakukan sesuai dengan kapasitas. Jangan dipaksakan. Kalau misalkan dipaksakan setiap hari gitu ya, terus ototnya tegang terus, akhirnya walaupun teman-teman udah istirahat, itu ototnya masih tegang dan merasa tidak nyaman atau nyeri seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada kelelahan otot jangka panjang. Hampir sama seperti yang tadi ya. Jadi karena otot ini dipaksa secara optimal, tidak mampu bekerja secara optimal karena dipaksa terus menerus seperti itu. Selanjutnya ada gangguan saraf yang udah aku jelasin tadi, udah sempat aku mention juga terkait dengan saraf kejepit. Nah di mana saraf kejepit ini biasanya berada di bagian leher, lengan dan juga kaki yang paling banyak ya. Tapi ada kalanya juga beberapa kondisi itu di bagian-bagian yang lain seperti itu. Nah saraf kejepit ini juga bahaya ya teman-teman. Kalau misalkan kalian udah terkena, kan ada kondisi di mana orang terkena saraf kejepit ini nggak bisa mengangkat beban yang berat seperti itu. Jadi yang awalnya kalian bisa melakukan pekerjaan yang biasa kalian kerjakan itu jadinya nggak bisa. Itu dapat merugikan kalian sendiri juga seperti itu. Nah saraf kejepit ini juga ada kondisi di mana mengharuskan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan operasi kalau misalnya udah parah seperti itu. Oke, selanjutnya terakhir ada kelainan bentuk tulang yaitu lordosis, kyphosis dan juga skoliosis. Bisa next? Oke, ini merupakan kelainan bentuk tulang ya teman-teman. Untuk tulang yang normal harusnya kan lurus ya, harusnya lurus. Nah kalau misalkan kyphosis, tulangnya itu lebih condong ke depan seperti ini. Jadi ini biasanya diakibatkan oleh posisi duduk yang kurang benar atau terlalu sering membungkuk atau mungkin terlalu bersender yang hingga posisi punggungnya itu tidak 90 derajat dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya juga ada lordosis. Itu berarti tulangnya itu degek ke depan gitu ya, degek ke depan seperti ini. Nah selanjutnya juga ada skoliosis, di mana skoliosis ini bukan ke depan dan belakang, berbeda dari lordosis dan juga kyphosis, tapi lebih ke miring ke kanan atau ke kiri gitu. Jadi biasanya kalau orang Jawa nyebutnya sayek, tahu sayek ya? Oke seperti itu. Bisa next slide. Oke, selanjutnya bakal kakak tampilkan sebuah video dan juga beberapa gambar ya terkait dengan posisi ergonomis saat bekerja yang benar itu seperti apa. Nah ini nanti bisa dilihat aja videonya karena menurut kakak bagaimana cara mengangkat beban ini dapat dilakukan bukan hanya di pekerjaan aja, maksudnya kayak di industri dan lain sebagainya, tapi juga dapat dipraktikkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, bisa next. Oke, ini merupakan videonya ya. Jadi misalkan nanti ketika teman-teman ini hendak melakukan atau mengangkat beban yang berat seperti itu, langkah pertama yang bisa dilakukan yaitu adalah mendekati barangnya atau bebannya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya langkah yang kedua itu kita dapat memposisikan kaki kita itu dibuka selebar bahu seperti itu. Oke, mungkin ada kendala di videonya ya. Jadi langkah yang kedua, posisikan kaki kalian itu selebar bahu, terbuka selebar bahu. Nah, selanjutnya baru kita ambil barang atau bebannya seperti ini. Nah, cara mengambilnya itu bukan menggunakan punggung seperti ini. Nah, itu adalah posisi yang salah, seperti yang di sebelah kanan teman-teman. Itu adalah posisi yang salah karena nanti bakal
menyebabkan cedera pada punggung seperti itu, atau mungkin kelelahan dan juga nyeri pada punggung seperti itu. Jadi posisi yang benar adalah posisi yang di sebelah kiri teman-teman, di mana setelah kita mendekatkan barangnya itu kita membuka kedua kaki selebar bahu, selanjutnya kita jongkok terlebih dahulu, baru kita angkat bebannya seperti itu. Bisa dipahami? Oke, bisa ya. Next. Oke, ini juga ada sebuah video terkait dengan postur kerja saat bekerja di atas kepala. Biasanya ini digunakan ketika ini di bengkel mobil, lalu kendaraan roda 4 dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, sebentar. Oke, ini ada teman-teman bisa dilihat terlebih dahulu. Oke, ini adalah posisi tubuh yang salah, yaitu terlalu mengangkat ke atas tangannya. Karena kalau misalkan sampai lurus gini ya mengangkatnya, kalau misalkan nanti bagi teman-teman melakukan perbaikan di bagian atas mobil, itu usahakan jangan terlalu mengangkat ke atas hingga posisi tangannya lurus, karena itu dapat menyebabkan ototnya itu tegang di bagian tangannya seperti itu. Jadi usahakan untuk posisi tangan itu tidak terlalu lurus dan mengangkat ke atas. Kalau misalkan nanti teman-teman kesulitan, teman-teman bisa menggunakan alat bantu seperti misalkan tangga, lalu juga kursi atau yang lain sebagainya, sehingga posisi tangan teman-teman itu enggak yang tegak lurus seperti ini, tapi bisa agak tek gitu, menekuk ya. Bisa lanjut Kak? Oke, selanjutnya adalah postur saat duduk. Ayo coba di sini yang posturnya masih belum benar diperbaiki dulu. Gak terlalu condong ke depan, gak terlalu degil ke belakang, tapi lurus 90 derajat seperti itu. Oke, coba kira-kira dari 4 gambar di sini yang benar yang mana? Oke, yang sebelah kanan kalian ya, kiri kanan kalian yang ada emot hijaunya. Ya itu benar ya teman-teman. Jadi nanti biasanya itu kita teledor ya ketika sudah melakukan pekerjaan rumah, lalu ketika praktik di lapangan, lalu juga ketika kita bekerja di industri dan juga lain sebagainya, itu biasanya kita tidak terlalu memperhatikan terkait dengan posisi duduk. Nah, padahal posisi duduk ini sangat penting untuk mencegah kelelahan tulang, juga mencegah kelelahan otot seperti itu. Jadi untuk posturnya yang benar adalah yang di sebelah paling kanan, gambar paling kanan ya. Untuk posisinya 90 derajat, untuk punggungnya itu dijaga agar tetap lurus, walaupun nanti benar nggak apa-apa. Tapi yang penting posturnya itu tetap diusahakan lurus seperti itu. Kan biasanya ada ya yang bersandar tapi yang sampai gini melengkung gitu loh. Yang untuk tidur biasanya kayak udah kelelahan gitu. Nah itu bisa menyebabkan kelainan tulang seperti itu. Bisa next slide. Oke, udah selesai materi dari aku. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, enggak beneran. Udah ya. Oke, karena udah selesai, mungkin setelah ini bakal ada kuis ya teman-teman. Ini kuisnya enggak yang terlalu sulit. Kita senang-senang aja karena nanti yang juara pertama akan mendapatkan hadiah dari aku. Oke, bisa dibuka aja handphonenya dan juga membuka di website kahoot.id gitu. Kahoot, K-A-H-O-O-T. Oke, ini ya udah tertampil di layar. Silakan diinput kodenya atau mungkin pakai barcode enggak apa-apa. Kodenya yang belakang mungkin yang nggak bisa itu 586-8050. Oke, sebentar ya. Apa ada yang udah masuk? Oke, sebentar guys.
Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oh iya, sambil menunggu mungkin aku bakal jelasin mekanismenya terlebih dahulu ya. Jadi nanti soalnya itu tertera pada layar dan juga jawabannya. Maksudnya keterangan jawabannya, misal A apa, B apa itu bakal tertera di layar. Tapi untuk yang muncul di handphone kalian atau di software kalian masing-masing itu nanti bakal cuma logo-logo gitu. Jadi warna merah, merah, hijau, biru dan juga kuning seperti itu. Ini tinggal mencet jawaban aja yang di HP. Sebentar ya. Oke, buat yang baru datang nggak apa-apa, bisa join gamenya langsung aja. Siapa tahu dapet hoki. Nah, ini pinnya ya 5868050. Bisa langsung masuk aja. Oke, kita tunggu selama 2 menit aja ya teman-teman ya. Oke, untuk username-nya atau namanya bisa dituliskan inisial dari masing-masing prodi underscore nama kalian. Bisa diedit nggak? Bisa nggak? Ini prodi underscore nama. Kita tunggu sampai pukul 10.38 ya. 2 menit. Kalau yang udah terlanjur dan namanya nggak bisa diganti, nggak apa-apa. Oke, namanya nggak usah aneh-aneh ya. Buat nama-nama yang aneh nanti kalau misalkan teman kita ulang lagi. Oke, sambil menunggu bisa masuk terlebih dahulu aja karena masih ada sedikit kendala. Oke, buat yang belum masuk atau kesulitan kodenya 5868050. Oke, karena masih sedikit waktunya kalau tambah ya sampai 10.40 aja. Karena tadi masih ada kendala juga. Oke, terpantau 157 yang udah masuk. Ada yang belum masuk? Yang belum masuk akan tunggu sampai 1 menit lagi ya.
Oke, buat yang belum bisa masuk sebentar ya karena ada kendala jaringan ini masih berusaha diperbaiki dan juga diganti jaringan internetnya. Oke, bisa dicoba masuk lagi.